Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas D IAIN Madura, kelompok 3 dalam mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Wiyardini Ramadhani dan teman di samping saya Hidayanti Amelia, Mita Sintiasari, dan Khalilur Rahman. Di sini kami akan mewawancarai UKM yang ada di Desa Lemper, Dusun Tengah, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Ingin tahu kelanjutan video dari kami? Check it out. I bet you feel it now, baby. Especially since we've only known each other one day. Why? I've gotta work it out, baby. I'm exercising demons, got 'em running around the block now. Location drop now, pedal to the floor like you're running from the cops now. Oh, what a cop out. You pick the game, shut the devil and you locked down. The water's getting colder, let me in your ocean swim. Out in California, I've been forced to swim. So hard to ignore you, especially when I'm smoking slim. World is on my shoulders, keep you Nah, sekarang kita sudah sampai di tempatnya. Sebelum kita mewawancarai I'm swimming out in California, I've been forced to swim. So hard to ignore you, keep your body up. Swim. Nah, kita sudah bersama ownernya, mungkin kita langsung saja tanya-tanya bersama ownernya. Permisi Mas, kami mahasiswa dari IAIN Madura, Prodi DBIN, ingin mewawancarai Mas terkait tugas sekolah kewirausahaan kami. Boleh kami mewawancarai Mas? Boleh. Saya lihat di sini Mas memiliki usaha mebel. Boleh diceritakan sedikit tentang gimana berkembangnya usaha yang dimiliki oleh Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya berasal dari Desa Lemper. Perkembangan usaha mebel itu dari dirinya sendiri. Maksudnya dari orangnya sendiri. Yang pertama itu harus benar-benar belajar. Yang kedua itu harus tekun dalam usaha ini. Yang ketiga, kita tidak lupa banyak-banyak berdoa. Jenis kayu apa yang digunakan dalam usaha mebel ini? Kalau masalah jenis yang digunakan dalam usaha mebel ini itu yang berupa yang pertama itu kayu jati, yang kedua kayu mahoni, kayu kasia. Pokoknya tergantung senang orang, tapi banyak yang digunakan kayu jati. Apakah ada perbedaan antara harga kayu jati, mahoni, kayu dan lain-lain? Memang banyak perbedaan, betul. Kalau kayu jati itu lebih mahal dari kayu mahoni. Perbedaannya itu masalah harga. Kalau kayu jati lebih mahal, kalau kayu mahoni itu lebih murah. Untuk tempat sendiri, apakah tempat di sini Mas itu nyewa atau punya orang atau tanah sendiri? Kalau tempat tanah sendiri, Selama melaksanakan atau melakukan usaha mebel ini, apa ada kendala yang dihadapi oleh Mas sendiri? kalau usaha mebel itu kendalanya kalau listrik padam nggak bisa kerjakan. Soalnya yang dikerjakan tuh pakai mesin semua. Berapa pendapatan selama sebulan dari usaha mebel ini? Kalau masalah pendapatan itu kalau dari usaha mebel enggak tentu. Bisa besar ya, bisa kecil. Kalau besar itu ya 2 juta, kalau kecil 1 juta atau 1 juta ke bawah lah. Enggak mungkin, enggak tetap. Berapa banyak karyawan atau pekerja di usaha mebel ini? Karyawan punya 3. Tapi kebetulan kalau bulan puasa sekarang libur semua. Apa saja men yang digunakan apa saja mesin yang digunakan dalam usaha mebel ini? Mesin-mesin yang digunakan dalam usaha mebel ini banyak. Contohnya seperti mesin pasar. Yang kedua seperti mesin profil. Yang ketiga seperti mesin pemotong kayu. Dan yang keempat mesin untuk lampias itu. Di sini saya mau nanya Mas, apa alasan Mas memilih usaha mebel ini? Saya memilih usaha mebel ini, satu, soalnya saya nggak terikat sama orang-orang atau perusahaan yang lain. Yang kedua, saya bekerjanya bisa di rumah bersama orang tua.
dan istri. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, sejak kapan usaha mebel ini dimulai dan sudah berapa lama usaha dimulai? Usaha mebel ini dimulai saya sesudah lulus dari MAN, terus sudah hampir 10 tahun. Udah mulai lama ya? Yang selanjutnya, modal awal usaha mebel ini dari tabungan sendiri atau berupa pinjaman? Modal usaha dari mebel ini yang pertama, kita nggak perlu modal sebenarnya kita harus punya ilmunya. Kalau masalah modal, masalah tabungan atau pinjaman itu ikut sendiri. Yang pertama itu harus memang punya ilmu mebelnya. Terus kalau masalah modal tabungan itu ikut sendiri ya tabungan. Apa rahasia kesuksesan dalam usaha ini yang bisa untuk dibagikan bagi manusia, bagi mahasiswa? Rahasia kesuksesan dalam usaha mebel ini yang pertama itu kita harus berdoa. Yang kedua ikhtiar. Contoh ikhtiar itu belajar dengan tekun. Pokoknya berdoa dan belajar, rahasia suksesnya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara pemasaran menurut Masnya? Kalau masalah pemasaran itu bisa lewat media sosial, bisa. Kalau mebelnya itu usahanya sudah lama, pemasarannya itu mudah, soalnya sudah dikenal sama orang. Banyak orang-orang yang sudah tahu, apalagi sekarang sudah ada media sosial, sudah canggih, jadi pemasarannya itu bisa dibantu, sudah dikenal sama orang. Kita sudah mewawancarai Mas Nyanyi. Sebelum saya akhiri wawancara ini, ada kesimpulan dari kami, perwakilan saya yang akan berbicara sebelumnya. Usaha mebel di desa Lemper merupakan usaha yang bisa dibilang sukses karena banyak proyek pembangunan yang ada di desa Lemper. Karena usaha mebel di desa Lemper sudah sangat banyak, maka saya melihat banyak persaingan di antara para pengusaha mebel di desa Lemper. Maka langkah lebih baik kalau kita hendak membuka usaha mebel, kita harus punya koneksi yang banyak agar hasil produk kita nantinya dapat dijual sesuai dengan pesanan konsumen. Terima kasih. Sekian wawancara kami pada siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sudah sampai di lokasi Desa Jalmak, Dusun Timur untuk melakukan wawancara kedua. Ingin tahu kelanjutan video kami? Ikutin kita. Cekidot. Jadi kali ini kita sudah bersama owner toko sembako dalam wawancara kedua kita. Sebelumnya mohon maaf nih waktunya Ibu, kami dari mahasiswa diwawancarai terkait tugas kampus kami. Bolehkah kami mewawancarai Ibu? Sebelumnya mungkin Ibu perkenalkan diri dulu, nama. Saya Misbatul Alia dari Desa Jalmak. Apa alasan Ibu memilih usaha toko sembako? Untuk keperluan sehari-hari. Sejak kapan usaha toko ini dimulai dan sudah berapa lama usaha? Sudah ada. Untuk modal awal usaha toko sembako dari tabungan sendiri atau berupa pinjaman ya? Dari usaha sendiri. Jadi nggak pakai tabungan. Pakai tabungan. Awal modal. Modal sendiri. Kalau boleh tahu berapa pendapat atau omset selama sebulan dari usaha toko sembako ini? Dari yang 400-500 ribu toko kecil. Oh iya. Lalu berapa banyak karyawan atau kerja di usaha ini, Bu? Ya, sendiri gitu. Oh, dikelola sendiri. Untuk barang dagangan yang dijual ibu itu apa hanya sembako atau ada barang-barang di luar sembako seperti lilin, lampu, intinya barang yang di luar ya. Ada kayak ini, kayak korek, ada kuda ayam. Berarti ibu jual di luar sembako. Ini ada semua sembako. Oh. Dan untuk tempat yang ibu tempati ini tempat sendiri, punya tanah sendiri, apa hasil sewaan atau gimana? Tempat sendiri. Apakah ada kendala dari ibu selama berjualan? Biasa kan kalau bisnis pasti ada pikiran ini kan gitu. Jadi kendalanya cuma sepi namanya.
Ada nggak Bu kayak momen-momen kalau misal ada momen apa kumpulnya rame kayak Ramadan gitu? Ya kalau hari raya ya paling Apa rahasia kesuksesan ibu yang bisa dibagikan ke masyarakat? kita harus modal jujur ya, tapi kan harus optimis berjualan gitu. Bagaimana cara pemasarannya? Pemasaran itu kita harus seperti menawarkan pada seseorang barang atau ini yang baru, ini harganya sekian-sekian. Oke teman-teman, kita sudah melakukan wawancara kedua. Terima kasih buat ibunya sudah mau meluangkan waktunya buat kami. Semoga usaha ibu makin lancar dan ibu juga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, kami mohon pamit. Lokasi wawancara ketiga Ayam Geprek dan Es Bu Mami yang ada di Desa Jalma. Sebelumnya, permisi Ibu, saya mahasiswa TBIN dari IAIN Madura. Izin mau mewawancarai Ibu terkait usaha yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu kembangkan. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Ibu dan alamat dari Ibu? Nama saya Tarmini, berada di Jalan Jalma, Pamekasan. Apa alasan Ibu memilih usaha ini? Karena dengan usaha es banyak pelanggannya, khusus anak-anak SD, SMP, dan TK. Sejak kapan usaha ini sama Ibu dikembangkan? Udah sekitar 8 tahunan. Modal awal usaha ini dari tabungan sendiri atau berupa pinjaman? Dari uang pribadi. Uang pribadi. Berapa pendapat atau omset selama sebulan dari usaha yang Ibu kelola ini? Kalau rata-rata per hari sekitar 100 sampai 200. Jadi kalau di total itu satu bulannya sekitar 200 kali 30 6 juta. Itu anunya kotornya, bukan bersihnya. Nah, kotornya. Tetapi kalau hasilnya maksudnya dapat itu keuntungannya sekitar 50 sampai 60 ribu per hari. Per hari? Ya. Lumayan. Berapa banyak karyawan atau pekerja di usaha ini, Bu? Sementara nggak ada. Dikelola sendiri? Iya. Dalam usaha ini, apa saja yang Ibu jual? Apa saja bahan-bahan ya semacam apa aja gitu yang dijual? Oh, kalau ayam geprek ya bahan utamanya di ayam. Kalau es pelangi itu bahan utamanya Nutrijel. Kalau di es boba bahan utamanya bubuk minuman sama boba. Kalau di capcin bahan utamanya bubuk sama cincau. Untuk tempat ini sewaan atau tanah sendiri? Milik pribadi. Apa saja kendala yang Ibu dapat dalam Ibu melakukan usaha ini? Oh, kendalanya itu kalau di musim hujan. Kalau musim hujan sepi. Nah, terus yang kedua, kalau mati lampu, ya nggak bisa di blendernya, nggak bisa di press gelasnya. Apa rahasia kesuksesan dalam berusaha ini, Bu? Oh, rahasianya itu tergantung di cara meraciknya. Cara meraciknya, kalau es boba itu kan racikan sendiri. Terus pop esnya racikan sendiri, tidak di blender, buat sendiri. Bagaimana cara pemasarannya? Pemasarannya pertama lewat online, di Gojek, di Jasgo. Terus yang kedua lewat WA. Maksudnya lewat sosmed juga kan. Lengkap ya, Bu? Iya. Oke, Ibu, terima kasih
sudah meluangkan waktunya untuk kita untuk mewawancara Ibu. Semoga usaha Ibu lancar, Ibu juga selalu diberi kesehatan. Kita pamit. Terima kasih banyak.